Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Siapa sosok cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 semakin mengerucut? Ada sejumlah nama menjadi kandidat cawapres Anies. Siapa? Anies yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, telah tiba di Indonesia usai menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan Anies disambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dan para relawan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Saat ditanya wartawan, Anies belum mau memberikan keterangan terkait dengan cawapresnya. Dia ingin pulang dulu ke rumah lalu kembali bertemu dengan partai politik pengusungnya. Pulang dulu, sampai Indonesia baru on kita. Nanti kita ngobrol lagi, ungkap Anies di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, ada sejumlah nama yang menguat bakal menjadi cawapres Anies. Partai Demokrat, salah satu partai yang mengusung Anies maju capres, telah mengirimkan kandidat nama cawapres Anies. Siapa saja? Nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai cawapres tidak tunggal. Selain AHY, ada nama Hovifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heriawan, Ahmad Syaiqo, Salim Segaf Al-Jufri dan Ridwan Kamil, ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief beberapa waktu lalu. Dari sejumlah nama tersebut, dua tokoh perempuan NU yaitu Hovifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid disebut-sebut menjadi kandidat kuat menjadi cawapres Anies. Nama-nama tersebut akan diserahkan ke tim Anies untuk diseleksi. Partai Nasdem sendiri tidak mempermasalahkan apabila nantinya Anies memilih salah satu antara Hovifah atau Yeni Wahid. Dari awal sejak deklarasi terkait dengan urusan cawapres ke Mas Anies itu ke Mas Anies ya. Mas Anies tentu sudah berproses apa yang akan dijadikan cawapresnya sudah berproses, sudah mempertimbangkan banyak faktor dari banyak nama dan Mas Anies tinggal mengkomunikasikan. Mas Anies sudah mengantongi satu cawapres tapi kita belum tahu kita tidak mempersoalkan selama mampu meyakinkan partai kita tidak masalah, sebut Ketua DPW Nasdem Jabar Saan Mustofa. Ada Yeni Wahid atau Hovifah itu Mas Anies yang tahu. Partai Nasdem tidak mempersoalkan siapapun, imbuhnya. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengungkapkan Anies bisa jadi akan mengumumkan cawapres pada acara apel siaga perubahan Partai Nasdem 16 Juli 2023 di GBK Senayan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan akhirnya buka suara soal calon duetnya di pemilihan presiden 2024. Sebelum bertolak ke Tanah Suci, sejumlah pihak menyebut Anies bakal mengumumkan nama bakal calon wakil presiden yang mendampinginya setelah pulang menunaikan ibadah haji. Tetapi hingga saat ini atau 2 hari setelah kepulangan Anies dari Tanah Suci, Anies masih ogah mengumumkan figur cawapresnya. Ia mengatakan, pengumuman cawapres ada waktunya tersendiri. Nanti kalau waktunya diumumkan. Ada waktunya, kata Anies. Sebelumnya, Partai Nasdem menegaskan acara apel siaga perubahan nantinya bukan untuk pengumuman figur bakal calon wakil presiden, cawapres, untuk Anies Baswedan. Adapun apel siaga perubahan bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada Minggu, 16 Juli 2023. Menyangkut tentang calon wakil presiden, bahwa kegiatan tanggal 16 itu adalah kegiatan konsolidasi Partai Nasdem. Tanggal 16 Juli 2023 itu adalah konsolidasi internal Partai Nasdem. Konsolidasi ini diperuntukkan bagi internal Partai Nasdem, kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Sampai hari ini Nasdem tidak tertarik berbicara tentang siapa figur yang ideal untuk mendampingi Mas Anies. Jadi Partai Nasdem lebih tertarik berbicara tentang kriteria figur yang akan mendampingi Mas Anies, imbuhnya. Adapun, Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah sepakat dengan 3 kriteria cawapres yang disampaikan Anies. Pertama, sosok pendampingnya harus dapat membantu pemenangan pada Pilpres 2024. Kedua adalah sosok cawapres tersebut harus mampu menjaga keseimbangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketiga, sosok tersebut harus bisa membantu Anies dalam menjalankan visi dan misinya jika terpilih sebagai presiden periode 2024 hingga 2029.
Sejumlah nama mencuat dan digadang-gadang menjadi kandidat cawapres Anies Baswedan. Ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, hingga Yeni Wahid. Kini ada nama lain yang tiba-tiba mencuat setelah ratusan purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri deklarasi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres. Nama yang mencuat tersebut adalah mantan Panglima TNI ke-19 pada tahun 2015 hingga 2017, Jenderal TNI, Purnawirawan, Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio yang memiliki latar belakang militer dinilai cocok mendampingi Anies Baswedan. Gatot dinilai bisa memanfaatkan kekuatannya sebagai seorang jenderal untuk mendampingi Anies dalam menghadapi bakal capres lain. Terutama untuk menghadapi bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga seorang jenderal. Selain itu, di kubu Ganjar Pranowo juga ada mantan Panglima TNI Jenderal, Purnawirawan, Andika Perkasa yang disebut berpeluang jadi ketua tim ses pemenangan atau cawapres. Jika rumor itu benar, tentu sangat elok. Mengingat duet Anies Gatot semakin kencang disuarakan. Kedua tokoh itu punya visi dan tekad memajukan hidup rakyat, kata pegiat media sosial dan kritikus, Faisal Assegaf. Nama mantan Panglima TNI Jenderal, Purnawirawan, Gatot Nurmantio dispekulasikan mencuat jadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan di 2024. Dukungan untuk Gatot salah satunya disuarakan tim pembela ulama dan aktivis. Pengamat yang juga pakar hukum tata negara Refli Harun ikut menanggapi isu Gatot jadi bakal cawapres Anies. Dia menganalisa peluang ex-kepala staf TNI KSAD tersebut. Refli menilai jika pendukung Anies ingin memenangkan pertarungan 2024 maka harus ada yang legowo menyerahkan kursi cawapres. Bagi dia peluang menang di 2024 terbuka jika Demokrat bisa legowo dalam jatah cawapres dan tak meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Begini, kita bisa memenangkan pertarungan kalau seandainya Demokrat legowo menyerahkan jabatan cawapres itu kepada Gatot Nurmantio, dan tidak meninggalkan koalisi, kata Refli, dalam akun YouTube-nya dikutip pada Rabu, 12 Juli 2023. Menurut dia, selain legowo, Demokrat juga tetap mensupport Anies Baswedan. Meskipun nanti misalnya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tak dapat slot sebagai cawapres. Tapi, ada tapinya kalau nanti misalnya Gatot ditunjuk sebagai wakil presiden dan Demokrat ngambek. Nah, itu bahaya, gawat, lanjut Refli. Bagi Refli, saat ini sepertinya tinggal 3 nama yang bisa mengisi slot bakal cawapres Anies. Kata dia, 3 figur itu adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yaitu Yeni Wahid dan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio. Lalu, figur ketiga adalah AHY yang berasal dari internal KPP. Dia menyebut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mungkin sepertinya sudah selesai karena mengisyaratkan menolak. Yang belum selesai itu adalah Yeni Wahid dan Gatot Nurmantio, dan plus AHY di dalam, sebut Refli. Pun, dia berpandangan jika benar Gatot yang dimajukan jadi pendamping Anies, harapannya semua komponen ex-TNI mau bergabung menjadi satu kekuatan. Kalau tidak, ya susah. Jadi, misalnya ketika ingin memenangkan Anies Baswedan pada kepentingan kelompok masing-masing akan berat. Karena itu, harus didasarkan kepentingan memenangkan Anies Baswedan itu sendiri, jelas Refli. Refli menyinggung lagi soal peluang Anies menang dengan 2 syarat dari sudut pandangnya. Salah satu syarat itu, Demokrat dan AHY harus legowo. Lalu, Demokrat setuju dengan figur cawapres selain AHY. Akan lebih besar peluangnya dengan 2 syarat ini. AHY dan Demokrat harus legowo, tetap komit dalam koalisi, ujarnya. Menurut dia, Demokrat setuju atau memasukkan figur bakal cawapres yang bukan AHY. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, lahir 13 Maret 1960, adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, 2015 hingga 2017. Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir.
Pada bulan Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa purna baktinya. Gatot bersama tokoh pemerintahan lainnya beserta para aktivis sosial bergabung dalam aksi untuk mendukung toleransi beragama selama periode unjuk rasa di Jakarta pada bulan November 2016. Bersama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan aktivis Islam seperti Yani Wahid, mereka menggalang dukungan untuk persatuan antar agama sebagai penyeimbang dari aksi unjuk rasa yang digelar sebelumnya terhadap Gubernur DKI Jakarta beragama Kristen keturunan Tionghoa, Basuki Cahayapurnama yang diwarnai elemen intoleransi dan sinofobia. Gatot dilahirkan di Tegal, Jawa Tengah. Orang tuanya berasal dari tanah Banyumas. Ayahnya, Suwantio merupakan seorang purnawirawan infanteri TNI dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel dan pernah menjadi anak buah dari Gatot Subroto dalam Laskar Kemerdekaan di Banyumas. Pada perjalanannya, Gatot menikah dengan Eni Trimurti. Dari pernikahannya tersebut, ia memiliki 3 orang anak, yakni Bayu Yuda Nurega Riyadi, Ines Titisari dan Alm Inka Marta Nurega. Penugasan Komandan Upacara Pengibaran Bendera dalam HUT Kemerdekaan RI ke-58, 17 Agustus 2003. Karir Gatot Nurmantio merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982, dan berpengalaman di Kecabangan Infanteri Baret Hijau Kostrad. Gatot pernah menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Kodiklat, Panglima Komando Daerah Militer V. Brawijaya dan Gubernur Akademi Militer. Di bidang lainnya, Gatot juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Forki periode tahun 2014 hingga 2018.